Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dimanapun kita berada, di manapun lokasi kita, semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan. Amin. Oke, untuk pertemuan pertama, ini saya benar berada di kelas SI 04 ya. Betul, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Nampaknya di sini sudah banyak yang hadir ya. Kayaknya sudah ada yang 57 presensi, kemudian yang join sudah 59. Mungkin ada beberapa yang belum presensi. Kalau yang presensi manual, yang 3 tadi, yang pertama tadi sudah saya inputkan. Oh, ini ada tambahan lagi. Oke, baik. Nanti saya inputkan ulang untuk yang belum ke input. Oke, baik. Untuk pertemuan pertama ini, saya mengampu mata kuliah pemrograman terstruktur ya. Jadi mungkin sebelum-sebelumnya kita belum pernah ketemu ya, mungkin belum pernah berinteraksi baik offline ataupun online ya. Jangankan offline gitu ya, online aja belum pernah gitu kan. Selama kita udah hampir 1 tahun ya kayaknya, sekitar 1 tahun. Mungkin corona juga sudah ulang tahun, tapi harapannya biar tidak panjang umur gitu ya coronanya ya, biar segala sesuatu aktivitas kita bisa memulai dengan biasa itu. Akan tetapi mungkin dari pelaksanaan online pertama kali mungkin terjadi banyak kendala ya, tapi semakin ke sini pelaksanaan perkuliahan pun masih dijalankan secara online. Mengingat situasi di Yogyakarta khususnya, ataupun mungkin di daerah-daerah lain, itu masih belum memungkinkan untuk situasi tatap muka gitu ya. Walaupun mungkin tatap muka itu bisa dilakukan secara social distancing atau menjaga jarak, tapi kalau berada di lingkungan kelas ataupun mungkin di ruangan tertutup itu kan akan menjadi beresiko juga. Jadi tidak mungkin melakukan tatap muka di perkuliahan di kelas atau dilaksanakan secara offline. Misal pun bertatap muka outdoor, ya mungkin ide bagus outdoor, tapi nggak mungkin juga masa semua kelas kuliah di parkiran Namikom, itu kan nggak mungkin ya. Oke, baik. Mungkin di pertemuan pertama itu saya tidak akan langsung ujian gitu ya, ataupun mungkin UAS atau UTS atau apa, itu enggak. Jadi mungkin hanya perkenalan dulu. Kalau pertama kali kita pertama ketemu bertatap muka seperti ini walaupun secara online, kemudian tiba-tiba saya mengajukan ujian gitu kan, nanti teman-teman langsung lulus gitu ya. Jadi nggak ada gregetnya itu, masa kuliah pertemuan pertama langsung lulus, itu kan nggak mungkin ya. Itu bukan mata kuliah tapi ujian gitu kan, ujiannya langsung lulus udah langsung selesai kan nggak seru juga itu. Yang seru itu kan ada tugas kemudian ada final project, kemudian ada yang lainnya gitu ya. Mungkin terus apa namanya, bikinnya dikasih waktu 1 minggu, ternyata bikinnya atau buatnya hamin semalam dan segala macam seperti itu biasa terjadi gitu ya. Itu kan hal-hal yang seru di dalam perkuliahan. Tapi kalau tiba-tiba pertama saya langsung apa namanya, melaksanakan ujian, kemudian teman-teman langsung keluar nilai, ya itu nggak seru juga itu. Oke, baik, perkenalan, saya share screen ya. Oke, yang saya share sudah terlihat ya teman-teman ya. Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, sebagai awalan, perkenalan dulu ya, karena seperti pepatah mengatakan tak kenal maka ya udah kenalan gitu kan. Udah, ini pertama kali kita bertatap muka secara online, secara virtual gitu kan. Sekarang apa-apa yang berbau virtual itu kan laku keras gitu ya, termasuk kayak gini juga. Nah, sesuai dengan jadwal, nama saya itu Agus ya. Jadi untuk nama lengkapnya itu Agus Fatkur Rahman. Kemudian alamat saya itu ada di Widomartani, lebih tepatnya di Bendungan. Kemudian kalau teman-teman mau ngontak-ngontak saya atau menghubungi saya, itu bisa menggunakan email. Kemudian ataupun mungkin di nomor handphone melalui nomor 0856 4340 1733. Mau WA, mau Telegram, Line, ataupun mungkin yang lainnya, SMS gitu, itu nomornya sama gitu ya.
barangkali mau WA atau mau kirim chat, Telegram, ataupun mungkin bahkan mau video call gitu barangkali gitu ya. Yaitu nomornya sama. Kemudian untuk email di agusfathurrahman@amikom.ac.id sesuai dengan nama saya. Kemudian saya mengampu mata kuliah pemrograman terstruktur, yang mana kita akan mempelajari mata kuliah ini selama 1 semester. Karena ini bebannya 4 SKS, maka kita akan ketemu 1 minggu 2 kali. Yang pertama itu pertemuan teori, atau kalau di jadwal kita pertemuan teori dulu. Kemudian yang kedua itu pertemuan kedua di minggu yang sama, itu pertemuan praktikum. Nah, terkadang ada juga mungkin beberapa jadwal, dulu saya pernah mengalami juga, yang pertama kali ketemu itu bukan teori tapi praktikum dulu baru teori. Itu kebalik ya, sebenarnya enak yang teori dulu baru dipraktekkan gitu kan, karena kita mau praktek berdasarkan teori gitu, modelnya kan seperti itu. Jadi kalau untuk yang jadwal yang sekarang ini, alhamdulillah yang kita lakukan itu pertemuan teori dulu, baru nanti setelah itu besok itu baru pertemuan praktikum. Kemudian kalau teman-teman masih ingat, mata kuliah pemrograman terstruktur ini nanti akan ada final project juga, dan yang akan dibahas itu mengenai bahasa C++. Tentunya masih anget ya, semoga teman-teman masih ingat semua, karena di mata kuliah algoritma dan struktur data di masa lalu itu kan teman-teman udah dapat ya. Apalagi mungkin saya rasa masing-masing dosen atau sebagian besar dosen itu mengadakan final project juga. Jadi pemrograman terstruktur itu ini lanjutan. Kalau algoritma dan struktur data itu modelnya dia masih memberikan secara singkat ataupun mungkin semacam gambaran umum, atau istilahnya kalau seperti lagu itu intro itu. Nah, pendalamannya lebih lanjut itu dilakukan di mata kuliah pemrograman terstruktur. Bahasa yang dipakai masih menggunakan bahasa C++. Konsepnya ada final project, nanti di akhir juga ada final project juga. Akan tetapi kalau di mata kuliah ini itu ada praktikumnya. Jadi ada satu sisi teori, kemudian ada praktikum. Itulah enaknya. Bedanya dengan yang algoritma dan struktur data, kemarin hanya mengulas teori-teori dan pendalaman materi secara dasar. Kenapa sebelum pemrograman terstruktur teman-teman harus pelajari algoritma dulu, algoritma dan struktur data, karena itu sebagai dasar. Ibaratnya kalau teman-teman mau bikin rumah atau bikin suatu bangunan, yang pertama kali dibikin apa? Pondasi. Kalau tidak ada pondasi, nggak mungkin kita bisa bikin tembok. Nah, yang kemarin mata kuliah algoritma dan struktur data itu ibaratnya sebagai pondasi. Kalau teman-teman kemarin itu paham betul lah katakanlah seperti itu, ataupun mungkin setengah-setengah deh, ataupun mungkin yang paham tipis-tipis, itu juga masalah. Yang penting itu ada pengetahuan dasarnya, itu teman-teman udah dapat. Nah, sekarang tinggal pendalaman materi mengenai pemrograman terstruktur. Kalau ibarat kita bikin rumah, ya berarti kita sudah mulai bikin nge-slope ya. Nge-slope itu bangunan, bukan bangunan, cor-coran, cor-coran di atas pondasi. Nah, itu kita sebagai awalan ini. Kemudian nanti semakin jalan ke sini selama 1 semester kita bisa membangun sebuah tembok. Itu jadi yang kemarin itu dasar atau ibarat pondasi. Kemudian yang sekarang kita udah mulai mau membangun tembok gitu. Adapun nanti variasi-variasi yang lain, kita bisa membuat sebuah jendela, kita bisa membuat sebuah pintu, bahkan kita bisa membuat modeling atap yang bagus seperti apa. Nah, itu kita bikinnya di sini gitu. Tapi bukan berarti terus itu yang kita pelajari, itu ibaratnya atau itu perumpamaannya. Kalau teman-teman pelajari pondasi, tembok, atap, jendela dan segala macam, itu masuk ke jurusan arsitek. Tapi kita bukan ke arsitek bangunan, tapi lebih ke pemrograman. Itu sekilas mengenai mata kuliah pemrograman terstruktur. Kemudian, nah ini mata kuliah pemrograman terstruktur. Di sini saya menerapkan beberapa aturan yang berlaku di dalam perkuliahan ini. Yang pertama, ini kalau lebih ke pelaksanaan secara offline. Tapi kalau kita secara online, maka ini tidak berlaku. Gitu. Bukannya tidak berlaku, tapi ini fleksibel.
Nah, yang pertama, kalau pria itu dia memakai kemeja berdasi kecuali batik. Kalau batik tidak pakai dasi, ataupun mungkin baju koko. Baju koko juga tidak dipakai dasi. Kan nggak lucu juga ada pakai batik kemudian dikasih dasi, itu kan nggak matching ya. Apalagi koko itu kan. Masa iya baju koko itu kan secara logika dia menggunakan apa namanya untuk beribadah, itu kan nggak mungkin dipakein dasi juga. Kemudian memakai celana itu jelas, celana panjang maksudnya itu kalau di offline. Tapi kalau di online mungkin banyak teman-teman yang atasnya memakai baju kemudian bawahnya celana kolor, itu kan banyak, itu sering terjadi ya. Tanpa disadari mungkin ada yang keceplosan, bukan keceplosan ya, tiba-tiba naik atau apa ambil minum atau apa gitu, terus kelihatan gitu kan, lupa itu kalau bawahnya pakai celana kolor. Oke, celana panjang bersepatu jelas rapi dan sopan. Ini aturan berlaku untuk pelaksanaan offline. Tapi kalau untuk online ya berarti kita nanti fleksibel gitu. Kemudian kalau untuk pria itu yang merasa pria ya, yang merasa pria itu. Kalau tidak ya nggak apa-apa gitu. Oke, kemudian untuk wanita tentunya kalau ada yang pria ada yang wanita juga. Kalau wanita pakaiannya bebas, yang penting rapi, bebas, rapi, dan sopan. Sopan itu artinya bukan t-shirt atau apalagi baju yang kurang bahan atau t-shirt yang kurang bahan, itu jangan gitu ya. Nanti jadi salah fokus semua gitu kan, jadi gagal fokus semua teman-temannya. Kemudian yang jelas bersepatu. Kenapa bersepatu? Karena kalau ketika kita memasuki lingkungan akademik, itu dianggapnya kita itu sebagai akademisi, bukan akademisi itu kan bisa berarti entah mahasiswa, karyawan, tendik, ataupun mungkin dosen. Akademisi itu berarti di lingkungan pendidikan, di lingkungan akademik. Nggak mungkin kita masa di lingkungan pendidikan akan disamakan dengan bermain. Orang main atau pergi ke mall aja, teman-teman mungkin banyak yang memakai sepatu. Masa iya di lingkungan pendidikan tidak memakai sepatu? Kan lucu ya, masa kebalik gitu. Jadi yang jelas rapi deh gitu. Tapi ini ketika offline. Untuk pelaksanaan online kita fleksibel. Kemudian untuk presensi, baik mahasiswa ataupun mahasiswi itu wajib menggunakan aplikasi smartphone untuk presensi. Menggunakan Amikom One yang saat ini yang lancar, yang sudah lancar dan tersedia itu ada di Android. Dan kemudian untuk iOS itu kemarin sudah ada pengumuman sudah launching, belum launching sih, sudah jadi tapi masih menunggu verifikasi. Jadi kalau di search di App Store itu belum ada karena masih menunggu verifikasi pengecekan oleh App Store-nya. Karena untuk yang versi iOS itu proses verifikasinya itu lebih lama dibanding dengan di Play Store. Jadi untuk yang iOS itu belum tersedia di App Store. Kalau urgent manual KTM bisa, itu kalau di kelas. Tapi kalau di sini ya ngelis atau nulis ngetik manual gitu. Itu untuk pelaksanaan, itu untuk aturan yang berlaku. Jadi ada ketentuan berpakaian, ada ketentuan pakaian pria, pakaian wanita, dan untuk presensi. Kemudian selain aturan yang berlaku tersebut ada juga untuk poin penilaian. Nah, poin penilaian di sini 10% itu saya ambil dari keaktifan atau kehadiran. Pak, kok dibilang atau bukan dipisah? Saya jadikan satu di sini, keaktifan atau kehadiran. Kenapa? Kalau yang aktif itu jelas pasti hadir. Logikanya kan seperti itu. Kalau yang tidak hadir berarti dengan ketentuan, kalau misal keaktifannya ada nilai plusnya, itu logikanya nggak mungkin. Nggak mungkin hadir, karena kalau aktif ya berarti dia harus hadir. Keaktifan yang dimaksud di sini banyak macam. Bisa mungkin apa namanya, menanyakan sesuatu hal atau bertanya, ataupun mungkin menjawab. Misal saya sedang melontarkan beberapa pertanyaan secara tiba-tiba, kemudian ada teman-teman yang angkat tangan, ataupun mungkin Pak saya bisa menjelaskan dan segala macam. Nah, itu yang saya masukkan sebagai poin keaktifan. Logikanya kalau aktif itu kan berarti hadir. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Kemudian 30% itu saya ambil dari UTS.
30% UTS. Ya nggak usah banyak-banyak ya, karena ini ujian tengah semester juga itu kan. 30% UTS. Nah, 50%-nya itu baru final project. Nah, nanti di akhir semester itu akan ada final project. Nantinya presentasi juga dengan bentuk kelompok juga nanti. Jadi kelompok tersebut menyelesaikan sebuah final project dengan tema tertentu, mungkin ya nanti akan saya sampaikan temanya, mungkin kalau nggak sekarang ya mungkin besok. Intinya itu di akhir sebagai pengganti UAS. Jadi UAS mungkin kita nggak ada UAS tapi digantikan dengan final project, dengan presentasi gitu. Itu bobotnya itu 50%. Jadi hampir separuh ya. Kenapa kok lebih besar dari UTS, Pak? Karena ada presentasi, ada laporan, kemudian ada project. Artinya project ini berbentuk besar ya. Jadi ada satu proyek atau project menyelesaikan suatu permasalahan, itu kan saya anggap ini bebannya lebih berat daripada UTS. Gitu. Kemudian 10% saya ambil dari tugas. Nah, tugas ini sifatnya wajib, kemudian biasanya ada ada waktunya. Waktunya itu mungkin ya saya memberikan tugas sekarang, minggu depan dikumpul, gitu. Artinya di pertemuan yang akan datang itu dikumpul. Ataupun mungkin kurang lebihnya seperti itulah. Berbeda dengan kuis. Kalau kuis nanti akan masuknya ke keaktifan juga. Artinya saya ada kuis, siapa yang bisa menjawab dan segala macam. Seperti yang saya katakan tadi, saya melontarkan beberapa pertanyaan, siapa yang bisa menjawab, itulah yang dimasukkan ke nilai kuis, keaktifan, ataupun mungkin kehadiran gitu. 50, 80, 90, oke 100% sudah. Nah, ini poin penilaian yang saya gunakan untuk memperoleh nilai-nilai di akhirnya gitu. Kemudian yang perlu ditegaskan itu di sini saya sangat memperhatikan attitude ya. Karena apa? Ini sebagai catatan nih. Attitude sangat berpengaruh dalam penilaian. Apalah karena prinsip saya gini, apalah arti buruk itu ya sama aja. Mengolah perilaku ya nothing, nggak ada apa-apa gitu. Lebih baik yang perilakunya baik tapi tidak pintar-pintar amat gitu. Saya masih memberikan kesempatan teman-teman semua untuk tidak masuk, bukan bolos ya. Ya istilahnya ya mau dibilang bolos boleh, mau dibilang titip absen atau jangan titip absen. Saya nggak suka ada yang titip absen. Tapi kalau memang nggak masuk ya udah nggak masuk aja nggak apa-apa gitu. Karena saya kasih kesempatan minimal 75%. Kalau 75% kita 4 SKS ya. 4 SKS itu kan ada 28 kali pertemuan. 28 kali pertemuan, kemudian anggap aja 10%-nya itu kan berarti 2,8 ya. 2,8 itu kan 10% ya. 10% berarti 80. Ibaratnya teman-teman nggak masuk 3 kali, itu it's okay, nggak masalah. Pak kok bisa memberikan seperti itu? Ya saya bebaskan aja. Karena daripada teman-teman ada yang nggak bisa masuk kemudian titip absen seperti itu, ya apalagi online kayak gini kan susah kontrolnya juga. Susah kontrolnya, cuma yang melihat ya cuma diri sendiri. Nanti diri sendiri yang merasakan itu. Artinya gini, oh saya titip absen tapi saya nggak masuk seperti itu dan segala macam. Lebih baik nggak masuk sekalian malah nggak apa-apa. Saya nggak begitu mempermasalahkan soal presensi kehadiran itu, nggak, minimal 75% pun udah cukup, nggak apa-apa. Karena saya ngasih kesempatan untuk tidak masuk. Kenapa kok saya ngasih kesempatan untuk tidak masuk? Karena banyak yang mungkin karena suatu hal tiba-tiba nggak bisa masuk dan segala macam, ataupun mungkin pengen bolos dan segala macam, barangkali itu kan saya ngasih kesempatan gitu, itu nggak masalah, itu oke. Kemudian keaktifan dalam proses perkuliahan itu juga saya perhatikan gitu. Jadi di antara poin-poin yang tadi 10%, 30%, 50%, 10% dari poin-poin yang utama itu, saya memperhatikan beberapa hal ini. Jadi kalau misal terkait dengan presensi kehadiran itu bolehlah teman-teman mau tidak masuk atau bolos istilahnya 3 kali itu juga nggak masalah kan. Kalau 3 kali kan berarti masih 25 pertemuan. Itu nggak masalah. Kemudian untuk penilaian,
Nah, ini kan tadi 4 SKS, 14 pertemuan sebelum UTS, 14 pertemuan setelah UTS. Berarti kalau 14 itu dibagi 2, 7 kali teori, 7 kali praktikum. Yang setelah UTS juga sama. Yang setelah UTS itu juga 7 kali teori, 7 kali praktikum. Kemudian di pertengahan semester, untuk praktikum, itu saya akan adakan responsi. Responsi ya ibaratnya seperti ulangan tapi di dalam praktikum gitu. Jadi kalau teori itu ibaratnya ada UTS, tapi setiap di pertengahan semester biasanya saya akan adakan itu sebelum UTS. Pertemuan terakhir atau 1 minggu sebelum UTS itu saya adakan responsi, itu untuk praktikum. Kemudian 1 minggu sebelum UAS atau pertemuan terakhir sebelum UAS untuk praktikumnya itu saya adakan responsi juga. Nah, terkait dengan final project itu nanti saya ambil biasanya 2 kali pertemuan terakhir. Misalnya pertemuan 28 ya, total 28, maka pertemuan 26, pertemuan 28 dan 27, ataupun mungkin 3 kali pertemuan biasanya kita ngelihat kelompoknya. Itu 2 kali pertemuan sebelum UAS itu saya adakan untuk presentasi final project. Jadi final project-nya itu nanti dipresentasikan di akhir semester gitu. Tapi tenang aja, itu bentuknya kelompok bukan individu. Walaupun kelompok, akan tetapi semua anggota kelompoknya ikut berpartisipasi. Kalau nanti pelaksanaan online, ya kita bisa fleksibel. Mungkin nanti kita bisa presentasi langsung secara online, kemudian bergantian setiap anggota kelompoknya gitu. Kemudian untuk dapat nilai A, teman-teman harus memperoleh nilai lebih dari 81. Lebih dari 81. Kemudian kalau B itu lebih dari 61, C itu lebih dari 41, D lebih dari 21, dan E itu kurang dari 21. Di sini saya memakai penilaian bulat. Penilaian bulat artinya A, kalau nggak A ya B, kalau nggak B ya C, kalau nggak C ya D, kalau nggak D ya E. Tidak ada istilah A plus atau A minus gitu ya, atau B minus atau B plus, itu nggak ada. Kenapa saya pakai bulat? Karena kalau misal ada A minus, kemudian ada B minus, kemudian ada C minus, nanti kasihan yang dapat nilai E. Kalau dapat nilai E minus gimana? Gitu. Udah E minus lagi. Ya nanti kita harus bayar utangnya, nggak mungkin ya. Jadi A, B, C, D, E itu yang saya pakai untuk penilaian gitu. Kemudian untuk peraturan ini masih sama dengan yang tadi, aktif dalam perkuliahan, kemudian minimal 75% nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misal saya sudah bilang boleh tidak hadir gitu, tentukan dari sekarang. Mungkin teman-teman mau lihat kalender, kira-kira kapan nih kita mau bolos gitu. Tapi bolosnya ya gantian ya, jangan satu kelas bareng-bareng gitu ya. Nah, nanti kalau satu kelas bareng-bareng kan nggak ada perkuliahan juga. Itu jangan, gantian boleh, gantian nggak apa-apa. Ya saya fair-fairan aja di sini. Kalau memang mau bolos ya nggak apa-apa, itu saya silahkan. Tapi gantian jangan bareng-bareng gitu. Nanti kalau bareng-bareng nggak ada yang ada di kelas ini gitu. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas baik individu, diskusi harian, ataupun mungkin kelompok. Itu untuk tipe-tipe tugasnya. Kuis ini sifatnya mendadak, tidak ada pemberitahuan. Ya, yang dimaksud dengan kuis ini, mungkin saya bisa melontarkan beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh teman-teman semua gitu. Dan sifatnya rebutan nih. Modelnya kayak kuis di televisi gitulah. Time is quiz gitu kan. Ketika ada pertanyaan, cepet-cepetan. Siapa yang bisa jawab? Nah, modelnya seperti itu. Kemudian presentasi final project. Presentasi final project itu semua anggota itu hadir dan bisa menjawab dari pertanyaan individu. Menjawab pertanyaan dari individu artinya mungkin barangkali ada kelompok lain yang mendengarkan, yang memperhatikan presentasi, kemudian ada yang menanyakan ke kelompok tersebut. Itu yang dimaksud dengan pertanyaan individu. Ataupun mungkin saya melontarkan atau saya memberikan beberapa pertanyaan. Seperti itu. Itu terkait dengan presentasi final project gitu. Kemudian terkait dengan materi, teman-teman bisa akses di web dosen ya. Tapi dari semester kemarin itu saya jarang upload di web dosen karena kita sudah ada LMS.
kita menggunakan waskita kan, waskita.amikom.ac.id. Nah, semua materi ataupun semua informasi apapun saya akses ke situ sekarang. Mulai dari semester kemarin karena memang kita diharuskan untuk memakai sistem waskita gitu. Akan tetapi untuk minggu ini saya lihat waskita belum ada update atau sinkronisasi terkait dengan semester ini. Makanya kemarin sempat ada info untuk waskita belum bisa digunakan karena masih ada proses maintenance gitu. Diupayakan minggu besok kita sudah bisa memakai waskita. Berarti kalau minggu besok sudah bisa memakai waskita, kita semuanya bisa menggunakan waskita. Terkait dengan link Google Meet ataupun mungkin tugas ataupun mungkin materi itu saya share di waskita semua gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu sih terkait dengan mata kuliah pemrograman terstruktur yang akan kita pelajari selama 1 semester. Nah, kira-kira di sini teman-teman apakah ada yang ditanyakan mungkin terkait entah materi ataupun mungkin terkait dengan yang lain? Kayaknya kita ini baru ketemu sekarang ya ini ya. Oke, di sini saya lihat beberapa apa namanya mungkin yang open cam hanya sedikit ya. Nah, oke di sini mungkin saya katakan gini aja kalau untuk yang open cam itu ketika mungkin sinyalnya sudah cukup bagus dan mungkin memadai standar apa namanya standarnya itu artinya stabil itu boleh open cam ataupun mungkin kalau ingin menanyakan sesuatu itu baru open cam itu juga masalah. Karena saya mengerti terkait dengan koneksi internet itu antara tempat satu dengan tempat yang lain itu kan beda-beda ya. Terkadang ada juga yang apa namanya sudah berusaha untuk open cam agar kita bisa melihat, bisa berinteraksi secara langsung gitu, tapi koneksinya putus-putus dan segala macam itu ya hal yang tidak kita inginkan. Jadi kalau bisa teman-teman open cam ya apa namanya open cam boleh gitu. Sebisa mungkin open cam, tapi kalau memang nggak bisa ya nggak masalah gitu. Kecuali kalau sedang presentasi ataupun mungkin ingin mengajukan beberapa pertanyaan atau ingin menjawab gitu, itu boleh open cam gitu. Oke ya kurang lebihnya seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman ini di sini yang hadir sudah 65 ya. Ada pertanyaan? Untuk praktikum kita ketemu kapan ya? Besok ya? Iya Pak, besok Jumat. Besok jam berapa ya? 13.20. 13.20 ya? Oh ya 13.20. Oke 13.20 ya. Insya Allah aman kalau untuk 13.20 sesuai jadwal. Untuk praktikum berarti nanti ada asisten ya. Ada asisten, besok saya suruh ikut join juga. Cuma sebenarnya pengen saya ikut join yang sekarang juga sih, cuma tadi saya lupa karena buru-buru ya, tadi buru-buru langsung buka link, share link ke sini, share ke asistennya belum sempat. Oke, ini saya inputkan dulu untuk yang presensi manual tadi. Oke, udah semua ya. Di sini ya presensinya ya. Saya lihat di sini ada 65 yang apa namanya yang ikut join ya. Saya presentasi berarti 64 presensinya. Ini sebentar, ini untuk yang QR code udah selesai, nggak ada semuanya. Oke, udah pas ya. Oke, baik. Adakah pertanyaan terkait dengan jenis perkuliahan ataupun mungkin terkait apa namanya perkenalan barusan? Kayaknya kalau untuk apa namanya materi yang lebih lanjut seperti yang saya bilang tadi, saya tidak akan langsung ujian.
saya tidak akan langsung ujian ataupun mungkin memberikan tugas yang lain, itu enggak, karena ini ibaratnya sebagai intro. Kemarin teman-teman baru liburan gitu kan, belum lama lagi gitu kan, tahu-tahu udah kuliah lagi gitu kan, nggak terasa lo kok udah kuliah lagi gitu. Walaupun mungkin teman-teman keberadaannya itu di rumah, ya mungkin yang bisa dianggap ataupun mungkin bahkan banyak yang menganggap every day is holiday gitu ya, barangkali seperti itu karena kita pelaksanaannya online jadi fleksibel dan segala macam ya, barangkali terus ada anggapan every day is holiday dan segala macam, tiap hari ada liburan gitu kan ya. Itu berarti tanggap aja sama ya, berarti mau liburan mau enggak juga sama aja gitu kan, mau kuliah atau enggak itu juga sama aja. Oke, baik, adakah pertanyaan di sini? Yang open cam hanya Fajar ya, terima kasih Fajar. Ini koneksinya lancar ya, aman ya. Biasanya kalau anak-anak seneng gaming gitu ya, wah lancar banget itu ya. Oke, adakah yang lain mungkin yang ditanyakan? Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sesi ini saya rasa cukup kali ya sebagai intro, sebagai pengenalan gitu ya. Yang jelas untuk kedepannya nanti kita akan pelajari bahasa C++, kemudian untuk tema-tema final project mungkin sesegera mungkin saya tentukan agar nanti teman-teman punya punya waktu untuk menyelesaikan atau bisa menyelesaikan project yang bagus gitu. Kemudian mungkin bisa juga dicari beberapa anggota atau beberapa tim, atau barangkali dari semester kemarin sudah terbentuk tim yang mungkin dirasa udah solid, ketika dipakai untuk kelompok-kelompok pakai anggota yang sama gitu. Ataupun mau ganti itu juga boleh, nggak apa-apa. Tapi yang jelas untuk kelompok untuk final project itu saya kasih batasan maksimal 4 orang ya. Maksimal 4 orang di dalam satu kelompok. Kurang dari 4 orang boleh, mau berdiri sendiri boleh, sendirian gitu kan. Saya nyaman sendiri gitu katakanlah gitu, boleh juga. Ataupun mungkin 2 orang, 3 orang boleh, yang jelas maksimal 4 orang gitu. Itu terkait dengan kelompok. Mulai setelah ini mungkin teman-teman mau menentukan kelompok ataupun mungkin mau mencari-cari kandidat, entah yang siapa yang jadi ketua kelompok ataupun mungkin yang jadi anggota kelompoknya siapa aja, itu boleh mulai dicari dari sekarang, nggak masalah. Lebih cepat lebih baik, karena biasanya gini, kasus yang terjadi setiap ada anggota kelompok mungkin ada yang di kick gitu, bukan dalam artian di kick itu karena tidak pernah ada kabar ataupun mungkin tidak pernah ikut berpartisipasi dan yang lainnya, akhirnya anggota kelompoknya berkurang, bahkan mungkin ada juga yang berpindah gitu. Nah, pengalaman saya kemarin seperti itu. Nah, untuk kelas ini kira-kira untuk pembentukan kelompok itu apakah mau dibentuk sendiri, diamanahkan ke ketua kelas ataupun mungkin saya yang menunjuk sendiri-sendiri. Kira-kira gimana? Ya mungkin nanti bisa diskusi dulu ya, mau dibentuk saya. Ya kalau saya suruh membentuk ya nanti saya random. Nah, harapan saya kalau memang teman-teman bisa membentuk kelompok sendiri, teman-teman paham mana anggota tim yang solid. Tapi kalau bisa gini, misal nih yang ada satu orang yang mungkin dirasa paling dominan atau cukup mahir di bidangnya atau di bidang ini gitu. Itu jangan satu anggota kelompok itu semuanya yang pintar-pintar semua. Kalau bisa dipecah ya. Artinya apa? Artinya teman-teman satu kelas ini yang ikut join sebanyak 65 ini nanti bisa kompak. Bisa kompak itu artinya yang satu gak bisa, kemudian di dalam anggota kelompoknya ada yang bisa ngajarin ke teman-temannya yang lain. Kalau yang satu kelompok bisa semua, kemudian ada satu kelompok yang tidak bisa berkumpul jadi satu kelompok tidak bisa semua, itu kan nanti repot juga. Artinya malah tidak ada kekompakan, bukannya tidak ada kekompakan, tapi transfer knowledge atau transfer ilmunya nanti jadi terhambat. Harusnya kan ada yang
ada yang bisa, kemudian dia bisa mengajarkan ke beberapa temannya lainnya yang mungkin dirasa kurang paham dan seperti itu gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau untuk bentuk kelompok, saya harap itu merata ya, pembagiannya merata, yang bisa jangan berkelompok dengan yang bisa semua, yang nggak bisa jangan berkelompok dengan yang nggak bisa semua. Artinya semuanya dapat gitu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Adakah pertanyaan dari teman-teman semua? Untuk praktikumnya nanti kita, saya ingin bertanya. Oh ya, gimana Fajar? Untuk praktikumnya itu kan kalau di semester 1 kan kita menggunakan ada dua software itu kan. Yang pertama kan online GDP sama Dev C++. Apakah dari Bapak itu ada software tersendiri yang harus kita siapkan atau fleksibel, Pak? Oh iya, oke, benar. Saya lupa membahas itu. Untuk praktikum nanti kita menggunakan software sendiri. Jadi kalau yang kemarin itu kan ya sebenarnya ini berlaku fleksibel juga, cuma kalau kita dilaksanakan secara offline di lab itu ada software yang kita pakai. Software yang kita pakai itu namanya MinGW. MinGW ya. Jadi mungkin tulisannya itu gini, MINGW. Jadi MinGW itu, MinGW artinya MinGW. Nah, software yang kita gunakan itu. Kemudian sama Notepad++. Teman-teman bisa pakai Notepad++ ataupun mungkin Sublime Text ataupun mungkin editor teks editor yang lain itu boleh. Kalau teks editor saya nggak membatasin. Cuma untuk compiler itu nanti kita menggunakan MinGW. Nah, mungkin teman-teman bisa bisa install ataupun mungkin bisa memakai. Nah, MinGW ini nanti basicnya menggunakan CMD ya. Jadi MinGW ini adalah sebuah compiler untuk membuat sebuah programnya. Kalau kita menggunakan mungkin Dev++ ataupun mungkin online GDB ataupun mungkin yang lainnya itu kan kita ngetik di text editor langsung, di situ text editornya bisa langsung running atau langsung debug, mencari tahu programnya jalan atau enggak gitu kan. Cuma kalau di MinGW enggak, MinGW itu kita manual. Nah, kita manualnya tuh gini, kita nulis text editor sendiri, kita nulis script coding sendiri, kemudian setelah itu kita simpan. Nah, setelah disimpan, baru kita compile di MinGW-nya. Kita menggunakan MinGW compiler itu. Jadi nanti teman-teman bisa install itu. Kalau memang mungkin teman-teman belum dapat atau belum punya masternya, nanti saya share di grup kelas aja nggak apa-apa. Nanti saya masih ada master MinGW-nya. Kemudian sama di situ nanti sudah jelas saya saya share di grup aja. Jadi yang kita gunakan selama 1 semester itu MinGW. Spesifikasi komputer yang seperti apa yang bisa menjalankan, tidak butuh spesifikasi komputer yang berat. Notepad++ ringan ya, dan itu free software. Kemudian MinGW juga sama, itu ringan banget. Jadi nggak butuh Pak pakai Visual Studio atau pakai Div++ yang mungkin sudah ada GUI-nya atau ada graphic user interface-nya secara langsung kita enak melihat, bahkan bisa langsung running atau debug dan segala macam. Tapi itu yang mungkin teman-teman udah pelajari dari kemarin. Nah, yang saya pengen ajarkan teman-teman selain paham yang ada GUI-nya secara langsung atau yang mungkin bisa langsung di debug atau diekspor di running, ketemu errornya di mana dan segala macam, itu yang secara otomatis. Tapi yang saya pengen ajarkan di sini, kita jangan cuma bisa yang secara otomatis yang sudah ada aplikasi kemudian kita tinggal running saja, tapi yang saya ajarkan di sini pengennya yang manual. Jadi selain itu teman-teman bisa manual juga gitu. Kita ngoding sendiri, kita simpan dengan extension sendiri, kemudian baru file yang sudah kita simpan tadi baru kita compile di pihak ketiga gitu. Kalau di Dev++ ataupun Visual Studio Code itu kan kita udah selesai ngoding, langsung pencet run, udah jalan. Kalau error ya muncul banyak pesan, kalau enggak ya langsung ketemu jalannya, hasilnya seperti apa. Tapi kalau di MinGW itu satu-satu kita ngoding dulu, setelah ngoding dulu baru kita compile
seperti itu. Jadi yang dipakai itu MinGW ya. Jadi nggak perlu spek tinggi, harus Core i7, RAM 8 GB, RAM 16 GB, itu enggak. Core Intel Celeron pun bisa, itu kan. RAM 2 GB, RAM 4 GB pun cukup, itu nggak masalah karena programnya simple dan sangat enteng sekali. Itu ya, itu untuk untuk praktikumnya. Kemudian kalau untuk misal teman-teman mau belajar menggunakan smartphone katakanlah versi Android itu, tapi untuk ngodingnya ya, untuk ngoding sama untuk menjalankan saja, bukan untuk compiler secara langsung menjadi sebuah file aplikasi, itu enggak. Itu bisa menggunakan namanya CXX Droid. CXX Droid. Nah, CXX Droid itu semacam kayak Dev++ gitulah, modelnya kayak gitu. Jadi kita bisa nulisin teks atau kita ngoding di situ, kemudian kita run jalan atau tidak yang codingan kita gitu. Hanya sebatas itu, kayak model compiler online lah, tapi itu berbasis Android. Namanya CXX Droid, itu kalau untuk belajar. Tapi kalau untuk praktikumnya kita menggunakan MinGW gitu ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman? Ada lagi mungkin? Oke, kalau mungkin tidak ada, sudah cukup dirasa. Mungkin pertemuan kali ini saya akhiri dulu sampai di sini ya. Gimana kira-kira teman-teman? Udah cukup jelas, Fajar? Iya Pak, sudah cukup jelas Pak kalau dari saya. Oke, ya nanti untuk master MinGW-nya, kalau misal daripada teman-teman susah nyari, atau ya sebenarnya dicari gampang sih, cuma mungkin proses instalasinya ya agak ribet. Nanti saya kirim masternya dan sama panduan cara instalasinya juga. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin dari saya dirasa cukup ya. Kita ketemu lagi, kita berjumpa lagi besok siang. Selamat beraktivitas teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. 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 Sekian dari saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.